Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang. Terima kasih. Pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri Kartasura II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Kartasura II. Kenapa saya matur penjenengan semua guru hebat? Karena penjenengan semua adalah sebagai ujung tombak untuk pelaksanaan budaya positif di SD Negeri Kartasura II ini. Karena tanpa penjenengan semua, saya mempunyai program budaya positif pun tidak akan terwujud. Jadi aplaus untuk penjenengan sebagai guru-guru hebat. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kartasura II, di sini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Saya berani berdiri di sini karena dalam pendidikan guru penggerak saya mendapat tugas untuk mensosialisasikan apa yang sudah saya peroleh selama pendidikan 2 bulan. Saya harus menyampaikan, menginformasikan kepada penjenengan semua agar nanti di SD Negeri Kartasura II ini akan tercipta budaya positif yang seperti kita harapkan. Jadi mohon kerjasamanya nanti ketika kita menerapkan budaya positif di SD Negeri Kartasura II. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kita mulai saja diseminasi pada siang hari ini. Next, yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ ada tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Menurut penjenengan menuntun itu maksudnya bagaimana Ibu-ibu? Menuntun. Busum monggo busum. Menuntun apa busum? Pakai nih busum berusaha. Menurut pendapat saya, menuntun di sini adalah menuntun anak ya Bu ya. Menuntun anak ke arah yang positif, ke kodratnya sebagai anak didik. Gitu. Iya, terima kasih Bu Sumi. Di sini kata menuntun itu seperti yang diingatkan Bu Sum, itu adalah membawa, mengantar, mengajak, membimbing anak untuk menuju ke hal-hal yang baik, yang positif. Pada dasarnya anak itu sudah mempunyai kodrat. Jadi ketika kita melihat
Anak itu begitu lahir kosong sebagaikan kertas, tidak ada tulisan apapun. Sebenarnya itu keliru ya. Anak itu lahir dengan membawa kodrat sendiri-sendiri, membawa cita-cita sendiri-sendiri, membawa kemampuan sendiri-sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntun, mengarahkan, membuat yang samar-samar dari anak itu menjadi jelas. Sehingga apabila kita mempunyai pendapat anak harus begini-begini, itu salah ya. Kita harus mengantarkan anak yang mempunyai bakat ini kita arahkan, anak yang mempunyai bakat itu kita arahkan, begitu ya. Yang namanya menuntun seperti itu. Jadi kita tidak mengisi, kita hanya memperjelas yang samar dari anak-anak. Next. Ini dari menuntun itu anak-anak terlahir mempunyai sifat positif dan negatif. Kita sebagai guru itu mempunyai tugas untuk mengembangkan sifat positifnya dan meninggalkan sifat negatifnya. Ketika kita mengembangkan sifat positif, itulah yang akan menjadikan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada anak, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Sehingga ke budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu nanti harus berpihak pada anak, bukan berpihak pada kita sebagai guru. Kita harus ngetutke istilahnya, ngetutke apa yang dimaui anak, sehingga dia merasa nyaman berada di sekolah itu. Dan kita akan membentuk anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira masih ingat tidak ibu-ibu profil pelajar Pancasila, Bu Lucy? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Bu Lucy ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada 5. Bu Rani ada berapa, Bu Rani? Ada berapa, Bu Rani? Bu Rosi? Ada 6. Iya betul, ada 6 ya. Ada 6. Apa saja Bu Rosi? Yang pertama beriman. Ya. Profil pelajar Pancasila ada 6. Betul. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Good, ya, bagus. Kemudian kedua? Yang kedua mandiri. Sip. Ketiga bergotong royong. Betul. Keempat berkebinekaan global. Betul. Kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Iya betul sekali. Ibu-ibu mungkin ibu-ibu sudah agak lupa ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Iya. Ketika tidak kita ungkap mungkin ada beberapa bu guru, bapak ibu guru yang lupa. Jadi kita akan membawa anak itu kepada profil pelajar Pancasila. Next. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep utama budaya positif. Apa itu konsep utama budaya positif? Budaya positif yang akan kita pelajari dan yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak itu antara lain adalah ini: perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Saya yakin ibu-ibu guru dan bapak guru hebat di sini agak asing dengan kalimat-kalimat ini. Ya, semoga dengan kita nanti belajar bersama tidak asing untuk penjenengan ya. Dan mohon maaf ibu bapak sekalian, ini nanti dengan belajar ini kita bisa
merefleksi diri. Kita bisa istilahnya mengulas kembali yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak. Oh, cara aku mengajar seperti ini sudah benar atau belum ya? Cara aku menyampaikan materi kepada anak seperti ini sudah benar atau belum ya? Karena materi ini yang saya dapatkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mengakui ternyata setelah belajar ini saya jauh sekali. Yang saya lakukan itu bertolak belakang. Semoga nanti ibu bapak sekalian bisa merefleksi. Oh, aku sudah melaksanakan begitu ya. Kemudian ini ada next ya. Ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif di sekolah, itu sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ya ini nomor satu, membangun budaya positif. Kita sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, kita harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, memberikan rasa aman pada anak, memberikan rasa nyaman pada anak. Ketika anak melihat gurunya saja menakutkan, anak itu akan merasa ketakutan, tidak mau berangkat sekolah, takut bu guru, aku nanti dimarahin begitu. Biasanya begitu ya. Jadi kita berusaha ramah kepada anak, menyayangi anak, membuat anak aman, membuat anak nyaman. Begitu ya. Next. Di sini ada permainan. Permainan cobalah buka. Ibaratkan saja di sini misalkan Bu Arifah dan Bu Rosi. Bu Arifah dan Bu Rosi. Coba Bu Arifah dibaca permainannya Bu Arifah. Anda dan teman Anda akan melakukan permainan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Anda bayangkan kalau Anda sedang menggenggam sesuatu benda yang sangat berharga dalam hidup Anda, dan Anda perlu menjaga kerahasiaannya sekuat tenaga. Tugas B sebagai rekan Anda adalah mencoba membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menyuap dengan menawarkan sejumlah uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Itu bisa dipraktekkan, monggo Bu Arifah. Bu Arifah mengepalkan sesuatu di tangannya yang begitu berharga. Bu Rosi boleh silakan sekuat tenaga membukanya Bu Rosi dengan menghardik, dengan ngidik-ngidik atau dengan mengiming-imingi sesuatu. Monggo silakan praktekkan dulu Bu Rosi sama Bu Arifah. Satu tangan mawon Bu, buatan tangan kali. Satu tangan. Ya. Di sini ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Seperti Bu Rosi. Kira-kira Bu Arifah mau membukanya tidak Bu Rosi? Sekarang ini praktek yang dilakukan Bu Rosi dan Bu Arifah. Ternyata Bu Arifah tidak mau membukanya. Alasannya kenapa Bu Arifah? Alasannya kenapa Bu Arifah tidak mau membuka? Ya, karena rahasia saya adalah milik saya sendiri dan nggak pengen orang lain tahu tentang rahasia saya. Betul sekali. Sesuatu yang ada di tangan kita, itulah kita yang menentukan. Kita yang menjaganya, kita yang membuatnya menjadi sesuatu yang istimewa. Ketika ada orang yang berusaha untuk membukanya, untuk melihatnya, itu ketika kita tidak mengizinkan, itu tidak akan terbuka. Demikian juga kepada anak, kepada anak.
Anak itu juga mempunyai sesuatu yang sangat berharga, mempunyai sesuatu yang sebagai cita-citanya. Kita sebagai guru jangan suka memaksa, Ibu nggih. Jangan suka memaksa anak dipaksa kudu begini. Itu salah satu kesimpulan dari permainan cobalah buka itu. Next. Ya, dari hal permainan ini tadi seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser yang dalam bukunya berjudul Control Theory yang kemudian berkembang dinamakan Choice Theory itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ternyata selama ini kita sebagai guru itu kita salah. Kita miss tentang apa artinya kontrol. Kita sebagai guru mengontrol murid. Pada dasarnya anak itu tidak mau dipaksa, tidak mau dikontrol. Mereka mempunyai kemauan sendiri, keinginan sendiri untuk mengontrol perilaku mereka. Ketika kita sebagai guru memaksakan, suatu saat penjenengan merasakan ada murid yang gurunya dawuh seperti ini, mereka menolak, gitu. Mereka menolak, tidak mau. Mereka bahkan membangkang. Itu sebenarnya dia tidak mau melepaskan genggaman tangannya ini, karena miss kita yang salah mengontrol. Begitu. Next. Kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan dapat membentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi anak untuk dapat mengulangi perilaku tertentu. Seperti ini misalkan, ketika anak itu tidak mengerjakan PR, kemudian penjenengan memberikan penguatan positif. Nanti nek kamu mau mengerjakan PR, tak kasih hadiah. Ini tak buat bagus. Itu penguatan positif. Jadi anak akhirnya mau mengerjakan. Gitu. Besok kalau misalkan kamu mau maju lomba, anak berprestasi, nanti nilai-nilai kamu tak naikkan, begitu. Itu kan penguatan positif dari kita. Tapi karena itu datangnya dari guru, dari luar diri anak, sehingga ketika tidak ada iming-iming penguatan itu, anak juga tidak akan mau, tidak akan melakukan. Misalkan ini kelas 1 Bu Winarsih, besok mengerjakan PR semua yang mengerjakan PR guru beri bunga, begitu. Ketika nanti Bu Winarsih tidak memberikan bunga, mereka juga tidak akan mengerjakan PR, begitu itu. Lanjut. Kemudian ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini kita juga sering sekali melakukan. Kamu itu loh tidak mau mengerjakan PR. Kalau kamu tidak mau mengerjakan PR kan nilai kamu jadi jelek. Kalau nilai kamu jadi jelek, rapotnya juga jelek. Nek kamu nilai rapot kamu jelek, nanti tidak keterima di SMP negeri loh. Itu kan membuat anak merasa bersalah. Oh, berarti aku bersalah. Menurut Bu Guru, aku tidak bisa memberikan nilai yang bagus. Nanti nama baik sekolahku juga akan buruk. Nanti akan begitu loh. Itu. Begitu Jadi anak merasa bersalah. Loh, kalau karena kamu tidak mengerjakan PR, satu kelas dihukum semua. Begitu loh. Jadi anak merasa bersalah ketika anak melakukan kesalahan dan kita menjustice. Meskipun dengan suara halus, Bu Guru sok-sok nganggo suara, "Lho, warga kowe ra nggarap PR, Bu Guru ditukani Pak Kepala to, regane kan kowe ning jowo. Kamu karena tidak mengerjakan PR kan kamu disuruh keluar." Maka Bu Guru jadi dimarahi Pak Kepala. Kenapa ada murid yang di luar? Begitu. Begitu. Lanjut. Kemudian yang ada lagi
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu yang biasanya kita lakukan. Ya, saya sendiri ngakoni, aku wong tua, aku guru, aku mesti paling pinter di antara anak-anak, sehingga iya kita memaksa, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nggih ilusi nggih. Saya sendiri juga begitu. Ikut dulu. Nah, ternyata yang kita lakukan itu salah. Yang kita lakukan salah. Lanjut. Apa itu disiplin positif? Ketika Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran penjenengan apa? Bu Lucy, yang terlintas di pikiran penjenengan apa ketika mendengarkan kata disiplin? Ya, anak-anak disuruh taat peraturan jelas. Iya, betul. Yang kita terima itu peraturan, sehingga membuat anak tidak nyaman. Ketika aku tidak memakai ikat pinggang, aku nanti dihukum bu guru. Peraturan membuat anak tidak nyaman. Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar, bukan peraturan. Okay? Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, belajar untuk dirinya sendiri, belajar mengontrol dirinya sendiri, belajar untuk tidak dipengaruhi oleh orang lain. Begitu nggih, tapi yang kita terima disiplin diri itu di sini, disiplin ini untuk membuat orang menggali potensinya. Jadi dia belajar untuk menggali kemampuannya, menggali apa yang dimilikinya. Namun yang kita dapatkan selama ini, budaya disiplin itu telah berubah seperti yang dingerti Bu Lucy tadi. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan cenderung umum. Dengan menghubungkan kata disiplin itu adalah tidak nyaman, ketidaknyamanan. Ngaten nggih, dadosnya disiplin itu sebenarnya kita bagaimana cara kita membuat anak itu menyadari, bisa menerapkan, oh ketika hari Senin saya harus pakai seragam lengkap. Bukan karena nanti dihukum, bukan. Alasan dari dalam anak itu, kalau aku memakai seragam lengkap, berarti kan aku sesuai dengan apa yang ada di sekolah begitu. Bukan karena saya nanti takut karena disuruh menghadap ke timur, saya takut untuk dihukum bu guru begitu. Tapi kesadaran intrinsik dari dalam diri anak. Ketika anak-anak itu menyadari, termotivasi dari dalam dirinya, dia kapanpun, sampai kapanpun, tidak ada batas waktu. Ketika dia SD, SMP, SMA, dia akan tetap melakukan hal tersebut. Nanti dia lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kadang-kadang kita sebagai guru itu kita belum menyadari kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan Bu Sum dengan kebutuhannya Bu Rosi mungkin beda. Kebutuhannya Bu Rosi dengan kebutuhannya Bu Munawaroh mungkin berbeda. Di sini kebutuhan manusia itu ada 5. Yang nomor 1 itu belonging. Survival itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu hubungannya dengan fisiologis. Kebutuhan makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan keamanan begitu. Survival. Yang kedua belonging. Belonging itu adalah kasih sayang, perhatian. Kebutuhan kedua. Kemudian kebutuhan ketiga itu adalah power, kekuatan, diakui orang. Kalau aku mampu, aku bisa begitu. Kemudian yang keempat freedom, kemerdekaan. Pengen merdeka, tidak dipengaruhi orang. Itu kebutuhan. Kemudian yang kelima
fun, kesenangan. Orang itu mempunyai kebutuhan untuk kesenangan. Kadang-kadang kita mengabaikan kebutuhan dasar murid-murid kita. Saya punya contoh ini, Ya next Bu. Punya contoh ini. Iya, Bu Rosi minta tolong dibacakan Bu Rosi. Ibu Ina, guru kelas 6 SD Negeri Wekam, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Didi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Didi seringkali meminta bekal makanan milik mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ita, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Kemudian apa kira-kira alasan Didi melakukan hal tersebut? Iya. Kalau penjenengan sebagai guru punya kasus seperti ini, bagaimana Bu Rosi? Apa yang penjenengan lakukan kalau punya murid seperti Didi? Yang pertama kali pasti meminta alasan dulu kenapa Didi melakukan hal tersebut. Iya, betul. Kemudian Memberi nasihat atau masukan bahwa perilaku tersebut tidak baik. betul, iya, betul sekali. Next Bu Marita. Ya, ini kita lihat nih. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ita sebaiknya mencari tahu alasan Didi untuk kenapa melakukan tindakan tersebut. Berarti betul Bu Rosi menanyakan alasan dulu mengapa melakukan itu. Kemudian agar dia mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Di antara kebutuhan 5 kebutuhan tadi, nanti mana yang harus dipenuhi oleh guru. Jadi nanti guru itu bisa memberikan pemecahan masalahnya, solusinya. Di sini ada seperti ini. Nomor 1, ternyata Didi itu lapar karena orang tuanya tidak memberikan bekal. Orang tua Didi tidak punya uang untuk memberikan bekal. Ada Ibu di kelas penjenengan saya sering mendengarkan Bu Sum ini memberikan uang kepada anak karena anak tidak membawa uang. Itu ternyata Didi itu lapar, sehingga untuk bertahan hidup survival, dia minta punyanya temannya. Nah itu kalau seperti itu kan betul-betul tidak mempunyai pengen tidak punya uang. Solusi kita apa Bu? Solusi kita apa sebagai guru? Mengajak ke kantin, maringi uang seperti Bu Sum kemarin supaya anak-anak bisa sarapan. Kemudian lagi, misalkan alasannya teman-teman karena Didi meminta uang, meminta bekal makanan itu, akhirnya teman-temannya kan menjadi perhatian, gitu. Sering sekali minta uang, minta bekal makanan, sehingga teman-temannya memperhatikan kino putu cahiki, kun jalui wae, begitu toh. Nah, akhirnya karena diperhatikan temannya itu, makanya dia kebutuhan kasih sayangnya, kebutuhan perhatiannya, diperhatikan temannya itu terwujud. Dia puas. Wah, aku diperhatikan temanku, itu dia puas. Kemudian ini tugas guru juga, ketika anak yang kebutuhan kasih sayangnya kurang, berarti guru harus memberikan kasih sayang yang lebih. Kemudian yang ketiga, Didi ingin dianggap anak yang hebat dan selalu menang, karena dia sering meminta bekal menangan, sehingga teman-temannya takut. Menangan, aku menang. Nah, teman-temanku pada takut semua. Kalau aku minta bekal, aku mesti diberi. Ya, hebat, aku hebat, begitu. Ya. Kemudian next. Iya, Didi merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya, sehingga ingin merasakan bekal temannya yang lain. Itu kebebasan. Ada anak-anak yang sebenarnya sudah diberi bekal, Didi itu sudah diberi bekal. Ternyata setiap hari dibekali nasi goreng terus. Dibekali nasi goreng terus. Ketika ada temannya yang membawa bekal ayam bakar, dia merebut. Karena dia
pengen bebas menikmati makanan yang lain begitu. Terus yang lain adalah Didi ingin menggoda temannya karena Didi senang menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Begitu melihat temannya dimintai bekal mesti jebrut marah atau nangis, dia bahagia. Lihat temannya begitu bahagia, kancaku nangis, asik ya gitu. Seperti penjenengan juga mungkin tidak beda dengan anak-anak gitu. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti kalau ketika pagi-pagi berangkat ke kantor, assalamualaikum, biar temannya bahagia kasih kalau kancaku udah nggak ada begitu gitu, kebutuhan manusia. Next. Ya, semua perilaku manusia itu mempunyai tujuan, entah tujuan positif, entah tujuan negatif, semua mempunyai tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ini pun juga tidak lepas dari guru dan anak-anak. Sebenarnya guru dan anak-anak itu tidak jauh beda. Hanya guru-guru mungkin sudah mampu mengontrol emosi, sedang anak-anak belum. Nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contohnya begini, kita ada kegiatan pengajian tanggal 1 Januari tanggal 1 setiap tanggal 1 begitu ya, 1 apa begitu, Kecamatan Kartosuro mendapat bagian untuk pengajian di rumah dinas. Kita berusaha berangkat karena apa? Nanti kalau tidak berangkat harus tanda tangan 1. Kalau tidak berangkat kita dihukum. Hukumannya apa? Dimutasi. Karena itulah kita mau berangkat. Karena apa? Kita takut dimutasi. Nah, itu pun juga ada motivasi untuk berangkat, tapi motivasinya dari luar. Karena takut dimutasi ini tadi, motivasi eksternal. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Ini juga masih motivasi eksternal. Misalkan kita betul. Kita sosialisasi apa diklat ke Sukoharjo. Itu Bu Rusi lebih pinter ya. Ketika kita tetap berangkat, tapi kita punya motivasi. Aku nanti kalau berangkat sosialisasi dapat sangu 50.000 misalkan begitu. Nek aku tidak berangkat, aku tidak dapat sangu begitu. Itu juga motivasi untuk melakukan, tapi motivasi masih eksternal. Ketika tidak ada sangu, males makan, boben atau kepala marah begitu. Kemudian ada lagi, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Itu motivasi internal dari dalam tubuh, dari dalam diri kita. Misalkan seperti Bu Lucy, saya contohkan. Bu Lucy itu ketika piket, Bu Lucy itu saya melihatnya sering berangkat paling awal. Saya tahu motivasinya bukan karena aku digerdegikan jago, aku diseneni Pak Kepala, bukan. Motivasi Bu Lucy saya tahu. Bu Lucy itu menjadi sosok yang bertanggung jawab. 1. Saya melakukan seperti ini, saya menghargai diri saya sendiri. Sebagai seorang guru, saya harus memberi contoh yang baik untuk murid-murid kita, begitu. Itu motivasi internal. Ngaten nggih Bu, niku contoh, Bu Lucy seneng. Iya. Nah, eksternal ini. Nek eksternal kan dari luar, nggih. Nek digerendegi bumar mudahan. Itu kan eksternal itu. Nggih pun kertas kula Bu. Nggih. Next Bu. Sekarang ini ada hukuman dan sanksi. Kita bagaimana membedakan hukuman dan sanksi? Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri pun begitu. Saya masih sering menerapkan hukuman untuk anak-anak.
untuk anak-anak saya masih dan saya akan berusaha Bu sedikit demi sedikit mengurangi hukuman itu. Kira-kira hukuman itu menurut Bu Winarsih apa Bu Winarsih? Hukuman itu apa Bu Winarsih? Menurut saya hukuman itu adalah sesuatu yang bisa merubah sikap seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kalau konsekuensi? Konsekuensi ya harus sesuai dengan aturan yang ada, harus diterapkan, harus anak itu harus mampu menerapkannya dalam keseharian. Betul, betul. Betul seperti yang disampaikan Bu Winarsih, hukuman itu membuat anak untuk berubah, melakukan dengan disiplin. Padahal sebenarnya hukuman itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak boleh. Jadi kita harus meminimalkan yang namanya hukuman. Hukuman itu memaksa anak harus begini dengan aturan yang ada seperti ini. Ternyata itu tidak benar. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Intinya kita itu harus bisa menggali kemampuan anak, potensi anak untuk menyadari dirinya sendiri. Aku melakukan ini bukan karena dipaksa guru, bukan karena diberi iming-iming mau diberi hadiah, bukan, tapi dari dalam, potensi dari dalam anak. Ini ada kasus, Bu Su, monggo dibahas Bu Su, kasusnya. Eko kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga ketika pelajaran tersebut berlangsung, Eko lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Di buku pelajaran pada saat guru matematikanya Pak Andri memberikan pertanyaan, Eko menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berusaha menjawab pertanyaan. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eko yang berbicara tergagap karena terkejut. Pak Andri pada saat itu membiarkan teman-teman menertawakan Eko yang malu luar biasa dan malahan menyuruh Eko untuk maju berdiri ke depan kelas sambil memegang hidungnya karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eko berdiri di depan kelas sambil memegang hidung. 1. Pertanyaan. Anda setuju dengan tindakan Pak Andri? Mengapa? Setuju mboten Bu Busum? Tindakan yang dilakukan Pak Andri Busum setuju tidak? Tidak setuju Bu, karena 1. mempermalukan anak, 2. mematikan bakat atau kepandaian anak. Betul, terus. Kemudian yang nomor 2, menurut Anda tindakan yang dilakukan Pak Andri terhadap Eko adalah sebuah hukuman, konsekuensi hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Menurut Busum itu adalah hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman atau konsekuensi itu? Kalau suruh berdiri depan kelas itu hukuman Bu. Betul, Ya, betul. Terus Busum, seperti kasus yang kita baca ini tadi, memang Pak Andri itu memberikan hukuman. Di situ tidak ada pendidikan untuk anak. Dia membiarkan temannya membuli kepada Eko. Betul yang disampaikan Busum, itu akan mematikan karakter anak. Anak semakin takut akan kejadian itu terulang kembali dan kembali, membuat anak trauma. Yang namanya hukuman itu adalah sesuatu yang membuat anak tidak nyaman, membuat anak tersiksa, membuat anak merasa serba salah. Sedangkan konsekuensi di sini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena ini tidak ada, ya, tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Eko tidak ada, hanya satu arah dari Pak Andri saja memberikan hukuman. Kamu harus di depan sambil memegang hidung, kakinya satu naik. Nah, gitu. Itu satu arah dari Pak Andri. Sementara kalau konsekuensi itu anak melakukan kesalahan dan ada lanjutannya. Kamu melakukan kesalahan ini, kamu harus berbuat seperti ini, begitu. Itu yang namanya konsekuensi. Yo next. Di sini ada contoh nomor 1. Nomor 1, ini penjenengan nanti pertanyaan juga. Itu berupa hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman, Bu Winarse? Konsekuensi atau hukuman, Bu Winarse? Menurut saya itu konsekuensi karena dia tidak taat terhadap peraturan sekolah. Oh gitu ya. Karena dia tidak membuat kesalahan. Istilahnya ya terlambat itu kan masuk dalam tata tertib sekolah. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah kan tidak ada kaitannya. Mengelilingi dengan terlambat tidak ada kaitannya, sehingga itu merupakan hukuman karena tidak ada kaitannya. Kemudian yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulisnya. Hukuman atau konsekuensi, Bu Rosi? Betul sih, konsekuensi. Mulai paham ya Bu? Iya. Nomor 3, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Bu Rani apa Bu Rani? Konsekuensi karena sudah nyorek-nyorek akibatnya. Betul ya, aku senang banget ini, teman-teman sudah mulai paham. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Bu Arifah? Iya betul, hukuman tidak ada kaitannya antara pakai masker dengan disuruh push up, itu tidak ada kaitannya. Oke? Bu Arifah next. Kemudian ada lagi, berjemur di lapangan basket pada jam 12 karena berkelahi dengan teman. Pak Nur, hukuman atau konsekuensi Pak Nur? Hukuman, betul sekali, hukuman, tidak ada kaitannya ini. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak memakai sepatu hitam sesuai dengan peraturan di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Bu Lucy? Melepas sepatu sepanjang hari karena tidak ada. Apa? Hukuman, betul. Hukuman, ya, betul, hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas dengan satu kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Bu Rosi, hukuman. Tidak ada kaitannya menjawab pertanyaan dengan ngangkat kaki. Terakhir, berlari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat mengikuti pemanasan saat pelajaran penjaskes. Betul, konsekuensi karena ada kaitannya, betul. Ada kaitannya dengan pembelajaran penjaskes. Karena dia tadi pas pemanasan tidak ikut. Nah, betul. Begitu ya, Bu. Ya, terima kasih sekali. Lanjut. Ada di sini ada restitusi, posisi kontrol guru. Ini mungkin penjenengan asing juga. Posisi kontrol guru itu ada satu sebagai penghukum, kita guru sebagai penghukum. Ada lagi kita sebagai guru itu merasa anak-anak membuat merasa bersalah. Jadi kita memberitahu anak, loh, gue ini bersalah, gue ini salah, begitu loh. Kemudian yang ketiga teman, guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nanti penjenengan bisa merefleksi, bisa menerapkan, oh aku masuk yang mana ya, yang penghukum atau pembuat merasa bersalah dan seterusnya. Ya next, ya, betul. Posisi kontrol guru yang itu sebagai penghukum, di perjelas bisa.
Oke, sebagai penghukum berarti yang pakai sana penghukum itu biasanya guru dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, dengan menyakiti, menyindir. Guru biasanya kalau penghukum mesti kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya, begitu. Kemudian ada guru mesti hasilnya mulai memberontak, kalau dihukum mulai memberontak. Itu kita sering ya Bu, masih melakukan seperti itu. Guru sebagai penghukum. Saya juga. Kemudian membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah itu kita mengatakan seharusnya kamu itu begitu loh, begini loh. Dan kamu jangan membuat seperti itu. Kan Bu Guru jadi kecewa kalau kamu seperti itu, gitu loh. Nah itu guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu toh kalau itu aturan. Jangan melakukan. Kalau begitu kan Bu Guru sedih. Nah, itu kan kita membuat anak merasa bersalah. Kita membuat anak merasa, aduh Bu Guru bersedih, Bu Guru kecewa, kan anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Saya sering melihat teman-teman di sini, guru-guru hebat di sini itu sebagai teman. Saya juga sering melihat itu. Membuat alasan-alasan muridnya, omong-omong itu berbicara itu seperti seolah-olah dengan temannya, ngerti ya? Ayolah lakukan, ini loh segera kerjakan PR, ayo segera kerjakan tugas biar cepat selesai, nanti kita segera pulang. Nah begitu sebagai teman, ngerti ya? Akhirnya anak-anak itu jadi ketergantungan kalau gurunya tidak memberikan arahan-arahan, anak-anak mesti tidak melakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau itu mengukur, menghitung apa peraturannya. Begitu. Contohnya gini, guru sebagai pemantau itu anak-anak terlambat. Anak-anak terlambat, datang terlambat. Kamu datang terlambat. Nanti ketika istirahat, kamu tidak boleh istirahat. Kamu harus di dalam kelas mengerjakan tugas apa yang tadi kamu ketinggalan. Nah, begitu. Itu kemudian guru juga memantau anak itu ketika mengerjakan tugas dia tidak istirahat, itu guru tetap memantau kegiatan yang dilakukan anak. Begitu nggih. Gitu. Apa peraturannya menyesuaikan diri bila gurunya ngawasi terus dipentelangi terus, akhirnya kan anak tidak nyaman. Yang terakhir itu sebagai manajer. Harapan kita semua yang nanti guru-guru hebat di Indonesia itu guru sebagai manajer ini. Guru sebagai manajer yaitu pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ketika anak-anak mengambil bekal tadi seperti Bu Rosi yang disampaikan Bu Rosi, memberikan pertanyaan, dia mengajukan pertanyaan, menanyakan alasannya kenapa, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk setelah kamu alasannya tahu, kamu melakukan ini alasannya ini, nah terus apa yang kamu lakukan nanti, nah gitu loh, guru menanyakan. Jadi kita tidak menyuruh anak kamu harus begini benar, tapi kita menggali anak. Kalau kamu melakukan ini nanti selanjutnya kamu akan melakukan apa? Sembok lakukan nanti apa gitu loh. Itu sehingga dia menguatkan pribadinya. Kalau misalkan tadi mengganggu teman, ya kalau kamu sudah mengganggu temanmu begitu nanti, terus yang mau kamu lakukan apa gitu ya, sebagai manajer. Jadi tujuan utama kita nanti adalah guru sebagai manajer ini, bukan sebagai penghukum. Nggih Bu Lucy nggih. Ya next. Ini saged mirsani cekel diwaos. Monggo. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya.
Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teman yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Betul, seperti itu kasusnya. Kalau menurut Bu Winarsi itu Bu Eni tadi sebagai apa, Bu? Kalau Bu Eni tadi sebagai apa? Ayolah, segera dikerjakan. Sebagai apa? Teman. Betul, sebagai teman. Ye. Sedangkan Bu Santi sebagai apa? Betul, Bu Santi sebagai manajer. Jadi penjelasan sudah bisa membedakan ya mana yang sebagai teman dan mana yang sebagai manajer. Kalau kasus-kasus seperti itu sudah paham ya Bu ye? Sebagai teman, sebagai itu masih ada kasus satu lagi sebenarnya biar mempercepat waktu karena saya melihat penjelasan sudah mulai paham. Kita lanjutkan di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, kemudian bahasa. Menurut Glaser tahun 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Maksudnya begini Bu, ketika kita membuat peraturan, guru membuat peraturan, sekolah membuat peraturan, anak itu menjalankan peraturan itu dengan terpaksa, gitu Bu, dengan terpaksa, dengan tidak nyaman itu tadi, dengan tidak nyaman terpaksa. Aku hari Senin dikatakan aku lupa, aku mesti cukup pulusi mesti ya, begitu, mesti menghadap ke timur lagi. Dasiku kering, aduh, busuk, dasinya ada enggak? Enggak ada. Aku mesti menghadap ke timur. Nah, itu peraturan, ya, peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah ini tadi motivasi dari dalam. Jadi kita mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas. Itu motivasi dari dalam dirinya sendiri, tanpa embel-embel rasa takut kepada gurunya. Kemarin di kelas 6 saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Jadi saya tidak terlibat sama sekali yang membuat anak-anak. Jadi keyakinan itu dibuat anak-anak, diterapkan anak-anak, dipatuhi anak-anak sendiri. Nanti ada demonstrasinya ya. Keyakinan kelas seperti itu. Next. Itu ada peraturan kelas yang pertama. Peraturan kelas yang pertama. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, dibuat oleh sekolah. Namun peraturan kelas itu akhirnya kita buat menjadi keyakinan. Keyakinan itu nanti yang buat anak-anak, ya, yang membuat anak-anak. Biar anak-anak merasa nyaman di dalam kelas itu bagaimana.
Kemudian setelah misalnya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 sudah membuat keyakinan kelas, nanti akan jadi lingkungan yang positif karena mereka semua nyaman. Yang kelas 1 nyaman, di kelas 2 nyaman, di kelas 3 nyaman, sehingga akan terbentuk lingkungan positif. Anak-anak semua senang berada di sekolah. Yang terakhir adalah budaya positif. Budaya positif itu nanti sekolahan. Dari kelas 1 kelas sampai kelas 6 sudah nyaman semua, akhirnya terbentuk budaya positif. Ya, next. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas, Bu. Nanti penjenengan akan kerso. Saya yakin guru-guru hebat Kartosuro 2 ternyata gampang banget menerima itu. Ini peraturan. Ada perbandingan peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ketika anak-anak di perpus mestinya itu adalah kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Peraturannya begitu, dilarang mengganggu orang lain. Tapi di keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu ada keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di keyakinan kelas adalah kesehatan. Kemudian ada gunakan masker, itu juga kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor di emperan begini. Terus ada keselamatan, keamanan. Kalau melihat itu kira-kira yang dapat penjenengan simpulkan apa itu, Bu? Yang penjenengan simpulkan dari perbandingan keyakinan kelas dan peraturan ini apa yang penjenengan simpulkan dari situ? Yang bisa penjenengan simpulkan? Bu Rosi mungkin kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa, Bu Rosi? Antara keyakinan dan Kalau peraturan itu seringnya menggunakan kalimat negatif. betul banget, iya betul banget ya, ya betul. Ya peraturan itu biasanya menggunakan kalimat negatif, ya betul. Kalimat negatif, sedangkan keyakinan kelas itu mesti menggunakan kalimat positif. Itu yang bisa kita cermati, yang kita bisa betul banget Bu Rosi. Ya next, ya ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas, tidak kelihatan. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum. Kalau keyakinan kelas itu umum. Kalau peraturan kan sudah spesifik nih. Pernyataan keyakinan kelas dibuat bentuk positif ya, seperti yang disampaikan Bu Rosi tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, penjelasan buat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi membuat keyakinan kelas itu yang bisa diterapkan di kelasnya penjenengan. Kalau tidak bisa diterapkan, ya jangan buat keyakinan kelas seperti itu. Terus semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan lewat curah pendapat, usul begitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu boleh diubah-ubah, boleh diperbarui begitu. Selama anggotanya, selama warganya itu menyetujui. Ngaten nggih. Next, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Next, Bu Arita. Ini kan contoh keyakinan kelas yang saya lakukan, Bu. Itu anak-anak memproses.
Itu contoh-contoh hasil keyakinan kelas nggih. Ya, contoh-contoh. Tiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif, disiplin tadi, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberi penawaran bukan paksaan. Setelah saya kemarin melakukan keyakinan kelas itu ada 7 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Kebetulan di situ anak-anak nulis sendiri disiplin berpakaian begitu. Anak-anak nulis. Kemudian saya tulis di sini disiplin berpakaian. Terus beberapa anak itu bilang, setelah saya bilang, Buma, lah saya tidak punya batik ibu, gimana bu? Saya tidak melakukan keyakinan kelas dengan baik. No bu, ada yang bilang gitu. Berarti mereka sudah mulai menyadari, oh berarti aku melakukan kesalahan. Jadi bukan Bumar yang, yo kamu tidak pakai baju batik, bukan. Tapi mereka, bu kalau besok aku tidak pakai baju batik gimana bu? Aku salah ya bu. Beberapa anak kemarin sudah mengatakan begitu. Berarti kan mereka sudah mulai menyadari dari dalam dirinya. Nah, kemudian next. Itu ada segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan kesalahan. Bawah langsung iya betul. Nih langkah yang segitiga tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita menanyakan kepada anak, kamu melakukan kesalahan apa? Kenapa? Guru pertama bertanya dulu, mengapa kamu melakukan ini? Yang kedua, kenapa kamu melakukan kesalahan? Misalnya seperti kemarin, murid ada yang tidak pakai seragam. Loh, kok kamu tidak pakai baju seragam batik pakai baju olahraga atau kenapa? Kemudian dia akan menjawab alasannya. Setelah itu dia akan menerapkannya dalam keyakinan kelas. Nanti saya ada videonya juga nanti. Yuk next, lanjut. Ya. Ini cara meyakinkan dengan kalimat-kalimat ini. Biasanya guru itu akan menanyai anak ketika memvalidasi, agak dikecilkan Bu Harimah. Nah itu di atasnya. Nah, menstabilkan identitas. Itu pertanyaan yang digunakan guru biasanya ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Biasanya guru akan mengucapkan seperti itu. Next Bu Arifah. Nah kemudian ini validasi tindakan yang salah. Validasi itu kata-kata yang digunakan biasanya, padahal kamu bisa melakukan loh yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti ini, begitu. Ini ada contoh videonya, mau Bu Arifah? Ini menstabilkan ya.
ibu-ibu bapak. Contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah kita laksanakan. Saya yakin di kelas penjenengan juga sudah ada nggih. Ini yang ada di SD Negeri Kartasura 2 kita sudah menerapkan keyakinan keras itu. Budaya positif, maaf. Budaya positif bertegur sapa dengan teman. Lanjut. Kemudian piket bersama, lanjut ya. Ini berbaris di sebelum masuk kelas, kemudian berdoa bersama itu berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, budaya literasi, kemudian ini angkat tangan ketika sedang bertanya, angkat tangan. Kemudian kegiatan market day sudah kita lakukan. Lanjut, kemudian kegiatan upacara bendera dengan di situ. Ada piket menyiram bunga, Jumat berkah, kemudian pembelajaran BTQ, ada jamaah sholat bersama, kemudian gerakan infak. Di SD kita sudah menerapkan hal itu, budaya positif tersebut. Nah, Bu, Pak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Matur nuwun, Ibu Bapak guru hebat semuanya. Saya yang menyampaikan materi hanya sekedar menyampaikan, dan sebagai manusia biasa tidak ada yang sempurna. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.